Sugeng siang anak negeri, pripun kabare? Sehat toh? Kali ini, kalian aku ajak main-main di tanah kelahiranku, Banyuwangi. Di kota tertimur dari Pulau Jawa ini, aku mau ikut cari ikan bareng nelayan muncar. Aku juga mau membuat ikan pindang yang terkenal, beserta olahannya. Ada juga makanan khas dari Banyuwangi, rujak soto. Nah, yang gak kalah seru, aku membuat jajanan dan minuman dari bahan yang tidak biasa. Aduh. Semuanya hanya di Jejak Anak Negeri. Lagi di salah satu pelabuhan yang ada di Banyuwangi. Di Pelabuhan Muncar ini, rata-rata diperuntukkan sebagai tempat berlabuhnya perahu-perahu nelayan di sekitar Muncar. Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar di Banyuwangi adalah salah satu penghasil ikan terbesar di Jawa Timur dan terbesar kedua di seluruh Indonesia. Nah, kita bareng nelayan Muncar untuk cari ikan. Nah, biasanya nih, sebelum mereka melaut, biasanya kita ngecek dulu nih, ada yang rusak apa enggak. Kalau ada yang rusak, biasanya diperbaikin kayak bapak ini. Ada beberapa tempat yang jadi favorit mencari ikan bagi nelayan muncar. Selain di sekitar Selat Bali, mereka juga biasa mencari ikan hingga di wilayah perairan dekat Situbondo jika kondisi cuaca buruk seperti sekarang. Makanya, karena lokasi yang ingin kita capai lumayan jauh, para nelayan berangkat jauh lebih awal. Kalau biasanya mulai berangkat setelah jam 3 sore, sekarang mereka berangkat sekitar jam 12 siang. Dan sesuai prediksi, di tengah jalan, menjelang maghrib, kami kehujanan. Nah, karena kapal ini tidak ada atapnya, jadi kalau sudah turun hujan, para nelayan ini punya cara yang unik untuk berlindung dari hujan ini. Rata-rata perahu di sekitar Muncar tidak memiliki atap sama sekali. Kapal tangkap ikan yang sering disebut sebagai perahu gardan ini bisa membawa lebih dari 30 anak buah kapal. Jadi, kalau sudah naik kapal ini, harus siap dengan segala risiko semalaman di lautan. Sebenarnya, ada dua jenis perahu besar yang digunakan oleh nelayan muncar. Ada perahu selerek yang biasanya sejak awal sudah berangkat berpasangan. Dan ada juga perahu gardan seperti ini. Setelah berlayar lebih dari 6 jam, akhirnya jaring pun siap ditawur atau ditebarkan. Jaring yang digunakan adalah jaring cincin. Jaring ini merupakan alat penangkap ikan yang cukup besar. Panjangnya bisa mencapai 500 meter dengan lebar sekitar 10 meter. Nah, mekanisme penangkapannya menggunakan dua perahu. Nah, perahu yang kecil itu diperuntukkan untuk mencari titik lokasi penangkapan ikan, dan perahu yang besar diperuntukkan untuk menebar jaringnya. Keberadaan lampu pada sekoci kecil yang mengapung di tengah lautan berfungsi menarik perhatian kumpulan ikan. Makanya, semua lampu harus dimatikan, termasuk lampu di perahu gardan, agar semua ikan tidak terganggu fokus pada lampu sekocinya. Setelah posisi ikan terkunci, saatnya para ABK menarik jaring ke atas perahu. Nah, saat inilah saat yang paling seru. Semua orang bahu-membahu mengeluarkan semua tenaganya demi mengangkat ikan buruannya. Nah, nelayan di sini, untuk menghilangkan rasa capek, mereka melakukan nyanyian gini tanpa ada judul. Yang penting mereka semangat untuk nyanyiin. Hehehe, jangankan judul, lawong kata-katanya aja nggak jelas, semuanya hanya terdiri dari bunyi-bunyian yang didengungkan. Tapi efeknya luar biasa loh, karena bisa membuat semua bekerja dengan semangat.
Jaring sudah mulai menyempit. Ikan-ikan sudah mulai terkumpul. Sekarang saatnya diserok menggunakan jaring khusus yang menyerupai kantong raksasa. Kemudian di bagian belakangnya diangkat menggunakan gardan. Nah, inilah yang jadi alasan kenapa disebut sebagai perahu gardan. Nah, kita hari ini lagi panen banyak nih. Nggak sia-sia hari ini kalau kita melaut. Ikan-ikan dimasukkan dalam dek lambung perahu yang memiliki daya tampung sekitar 25 ton ikan. Malam ini, dalam sekali tarikan jaring, bisa lebih dari 3 kali serokan. Artinya dalam sekali tebar, sudah didapatkan lebih dari 3 ton ikan. Kali ini yang didapat adalah ikan tongkol mate, salah satu jenis ikan tongkol yang masih kecil, yang biasanya digunakan sebagai bahan baku ikan pindang. Biasanya dalam satu malam bisa 3 hingga 4 kali tebar dan tarikan jaring. Tapi malam ini sepertinya hanya 1 kali saja. Maka kita semua bersiap untuk pulang, mengumpulkan hasil tangkapan ikan ke dalam keranjang. Beruntung yo, walaupun hanya dalam sekali tarikan, ikan yang dikumpulkan lumayan banyak. Tergolong lumayan kilo, di saat cuaca tidak begitu ramah seperti sekarang. Selain langsung dijual di pinggir pantai, ikan hasil laut muncar biasa diolah menjadi ikan pindang. Ada beberapa jenis ikan yang cocok diolah menjadi pindang, seperti ikan layang, ikan lemuru, atau ikan tongkol yang saya tangkap semalam. Ikan yang dibawa dari pinggir pelabuhan langsung ditimbang dan dibawa ke tempat pengolahan pindang. Sebagian ada yang langsung diolah, dan sebagian lagi ada yang disimpan dalam box membeku untuk diolah menjadi pindang saat stok ikan sedikit berkurang. Nah, saat awal pembuatan pindang, saat inilah peran ibu-ibu yang diperlukan. Nah, ini ikan tangkapan kita tadi. Jenis ikannya tongkol mate yang nantinya akan dijadikan ikan pindang. Beneran, Bu? Ya. Bu? Ya, ya. Ikan-ikan akan disusun dalam besek sesuai dengan kategori ukuran. Ada yang berisi 2, ada yang berisi 3, sampai ada yang berisi 4 ekor dalam satu besek. Nah, urusan ketelitian, kaum Hawa memang lebih jago yo. Setelah dimasukkan dalam besek, kemudian taburi ikan dengan garam krosok. Seperti yang sudah kita tahu yo, ikan pindang adalah ikan awetan dengan kadar garam rendah. Berbeda dengan ikan asin yang menggunakan teknik asinan penuh, ikan pindang dilakukan dengan memadukan penggaraman dan pemanasan. Besek berisi ikan ini diikat satu sama lain agar mempermudah saat proses perebusan dilakukan. Bagian atasnya juga diberi anyaman bambu yang lebih tebal yang berfungsi sebagai penyatu agar besek-besek ini tidak berhamburan saat direbus nanti. Nah, salah satu dari proses yang paling penting di pemindangan adalah waktu direbus. Setelah dikasih garam, baru direbus sekitar 10 menit. Ikan direbus dengan air yang mengandung garam. Tidak butuh waktu terlalu lama, karena pindang adalah produksi setengah awet yang biasanya diolah lagi sebelum dimakan. Ikan pindang jenis lainnya seperti lemuru atau layang bahkan tidak butuh waktu sampai 5 menit saat perebusan seperti ini. Nah, setelah dimasak harus disiram lagi. Katanya supaya biar bersih, biar kotorannya hilang. Seperti bunga disiram maka jadi mekar. Oh gitu. Setelah matang, buka ikatan dan penutup atasnya. Kemudian, bongkar dan susun ulang.
Kali ini disusun agar kemasan beseknya tidak rusak saat ditumpuk sedemikian rupa dan dikirim hingga keluar kota. Makanya, di setiap lapisannya diberi potongan bambu seperti ini, biar saat ditumpuk, antar besek tidak langsung mengenai ikan pindangnya. Oke. Ini salah, Mas. Oh, salah. Singkatnya ini. Oh, Ini alah. caranya ini. Ternyata salah, kirain gampang. Ternyata susah ngikutnya. Oh, ya. Oh, gitu caranya. Oh gitu. Oh gini ternyata caranya. Susah gampang sih. Tapi banyak susahnya. Oh iya, sebenarnya ikan pindang seperti ini bisa langsung dimakan loh. Cobain hehe. Nah, karena tadi sudah dikasih garam, jadi ikan ini bisa awet 1-2 hari. Dan rasanya katanya lebih gurih. Kita coba ya. Ya bener, kayaknya lebih gurih. Dalam sehari, rumah produksi ini bisa mengolah rata-rata di atas 3 ton ikan pindang. Dan kalau sudah matang, langsung dimuat di truk begini untuk dikirim ke seluruh pelosok Jawa Timur. Cobain pindang langsungnya, sudah. Nah, sekarang mau cobain ikan pindang yang diolah lagi dengan bumbu yang pedas dan asam. Nah, pindang ini sebenarnya bisa dimasak jadi apa aja. Tapi sekarang kita bakal masak sambal pindang. Bener kan, Bu? Pasti pedes nih, seger. Sambal pindang adalah olahan pindang yang dimasak dengan bumbu cabai yang sangat banyak. Tapi bedanya, kali ini akan ditambah dengan daun kedondong sebagai pengganti bumbu asamnya. Kali ini, ikan pindang yang digunakan adalah pindang tongkol yang berukuran agak besar. Sebelum dimasak, ikan pindang tongkol ini dibelah dulu. Kemudian ambil duri dan bagian kepalanya. Nah, belah lagi bagian badannya ya. Jadi, 1 ekor pindang jadi 4 bagian. Nah, Bupin lagi nyiapin bumbu halusnya. Lagi ngulek bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai rawit, dan gak ketinggalan juga gula merah. Ada juga Mbak Melin yang lagi nyiapin bumbu iris, yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. Sip, semua bahan sudah siap. Sekarang saatnya kita masak. Tumis bumbu iris yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. Masukkan juga bumbu halusnya. Tunggu sebentar lagi sampai semua bumbunya matang. Setelah itu masukkan tomat iris, kemudian masukkan juga ikan pindangnya. Nah, sambal pindang ini memiliki ciri khas yaitu daun kedondong. Nah, dari daun kedondong ini bisa bikin ikannya keset, bau amisnya hilang, dan bikin asem. Tahu kan rasanya kalau udah asem campur pedas, rasanya kayak gimana? Pasti enak. Terakhir, baru deh masukkan daun kemangi. Kemudian aduk-aduk sebentar sampai semua bahan tercampur rata. Sip, iki sambal pindang daun kedondong siap disantap. Perpaduan ikan pindang yang sudah memiliki rasa yang khas ternyata makin enak dengan ditambah bumbu sambalnya. Nah, dari ikan pindangnya sendiri udah ada ciri khasnya. Ditambah sambal sama asam dari daun kedondongnya. Rasanya makin enak. Serius, cobain deh. Belum lagi dengan ditambah tomat dan daun kedondongnya. Bikin rasanya jadi jauh lebih seger ya. Karena alam memberikan banyak manfaat.